الحمد لله رب العالمين. الحمد لله السميع البصير العليم القدير، لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المصير. أرسل إلينا عبده المجتبى سيدنا محمدا البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله إلى يوم المصير. أما بعد، اللهم بارك لنا في شعبان، بلغنا رمضان، وأعنا على القيام والصيام، تلاوة القرآن، جنبنا من الذنوب والآفات والآثام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام، واحشرنا يا ربنا مع خير الأنام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat duduknya kita pada saat ini di dalam berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, salat berjamaah wa adrakna, dan kita memperdapati takbiratul ula ma'al imam, takbiratul ihram pertama setelah imam. Nah, karena likulli syai'in safwah wa safwatus salah takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Intisari salat berjamaah, intisari salat itu adalah ketika engkau mendapati takbir pertama, takbiratul ihram pertama setelah imam. Maka dari karenanya muadzin hadza makruh kalau dia azan tanpa wudu. Lebih makruh lagi kalau dia adzan tanpa wudu, kalau dia qomat tanpa wudu. Kenapa? Karena qomat udah mau sholat. Makanya biasanya di mana-mana kita lihat fi biladil ilm, tempat-tempat orang yang memang ilmunya dipakai, tidaklah muadzin mengumandangkan adzan kecuali pakai wudu. Tidaklah muadzin mengumandangkan qomat kecuali sudah ada di shaf, sehingga dia tidak ketertinggalan takbiratul ihram pertama setelah imam. Nah, sekarang bagaimana kabar muadzin kita setelah qomat kemana? Cari shaf belakang dan lain sebagainya. Ente muadzin qomat bismillah di depan. Shaf pertama ada. Rasul mengatakan seandainya umatku mengetahui keutamaan shaf pertama dengan keutamaan azan, kemudian mereka tidak mempunyai kesempatan melainkan harus diundi, maka mereka undi untuk azan dan sholat di shaf pertama. Wah, ente yang azan, ente yang qomat, ambil bahagianmu dari shaf pertama, ambil bahagianmu dari takbiratul ihram pertama setelah imam. Ngapain keluar dan lain sebagainya. Lebih makruh lagi kata ulama fikih, orang qomat tidak pakai wudu. Kenapa? Orang sudah pada sholat, dia baru wudu di sana. Dia yang mengumandangkan qad qamatis shalah atau qad qamatis shalah, dia sendiri yang tidak siap. Kan aneh. Dia sendiri yang mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Salat sudah mau didirikan nih. Ente ngapain keluar? Orang udah sendiri shaf di sana, sudah bersusun shaf. Ente kenapa jadi keluar? Masya Allah. Wahakadha. Nah, ada salat berjamaah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Imam An-Nawawi pada malam hari ini dari Riyadhus Shalihin meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam. Diperlihatkan kepadaku umat-umat, kata Nabi Muhammad. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-ruhayd. Aku melihat di sana ada nabi bersamanya ar-ruhayd. Arti ar-ruhayd itu bersamanya ada sekelompok dari 3 sampai 10 orang. Nah, yang dimaksud dengan nabi di sini adalah yaitu Rasul. Nah, karena ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi diwahyukan kepadanya sebuah syariat namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalaunya rasul, mereka adalah orang-orang yang diwahyukan kepadanya syariat dan dianjurkan, disuruh untuk menyampaikan syariat tersebut. Maka setiap rasul pastilah nabi, tidak setiap nabi adalah rasul. Yang dimaksud oleh nabi di sini adalah ar-rasul. Fara'aitun nabi, maksudnya saya melihat rasul wa ma'ahu ar-ruhayd.
bersamanya ada 3 sampai 10 orang. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, ada lagi seorang nabi dan rasul tapi di belakangnya cuma ada 1 sampai 2 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, ada lagi di sana nabi namun tidak ada pengikutnya. Laisa ma'ahu ahad. Ada menunjukkan bagaimana keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idrufi'a li sawadun azim, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad kelompok besar. Fadhanantum annahu ummati, saya kira itu umatku, karena paling banyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukira itu umatku. Fagila li hadza Musa wa qaumuh, dikatakan kepada saya itu bukan umatmu, itu umatnya Musa, itu Musa dan umatnya. Bukan umatmu hai Muhammad. Ya la faida walakin inzur ila al-ufuqil akhar, tapi lihat lagi ke ufuk yang lain, ke arah yang lain. Lihat, dilihat sama Nabi Muhammad, faida sawadun azim, ternyata melihat ada sekelompok jumlah yang sangat besar. Fagilali, maka dikatakan kepadaku, kata Nabi Muhammad, hadhihi ummatuk, ini umatmu, ini umatmu hai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Dan bersama mereka itu ada 70.000 yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mudah-mudahan kita termasuk orang semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa hum yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Dari karenanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepertiga di antara mereka yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga lagi mereka datang nantinya membawa dosa yang besar, namun fayughfar lahum, diampuni. Sepertiganya lagi, setelah sepertiga pertama masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita termasuk bagian itu. Sepertiga kedua bawa dosa dan kesalahan, diampuni. Sepertiga ketiganya, yang bagian ketiga, yaitu nabi dzunubin wa khataya 'idham, membawa dosa besar, kesalahan besar. Namun Allah mengatakan kepada para malaikat, idhabu fazinuhum, timbang amalnya. Fayaqulun ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim, wahai Tuhan, kami temukan mereka melampaui batas, mereka telah melampaui batas. Wajadna a'malahum minadz-dzunub ka'amsalil jibal, kami temukan dosa mereka itu bagaikan gunung. Ghaira annahum, melainkan mereka yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, melainkan mereka itu adalah masih mempunyai tauhid di dalam hatinya, yaitu 2 kalimat syahadah. Kemudian Allah mengatakan, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadah kaman kadzdzaba bi, demi kemuliaan dan keagunganku, saya tidak menjadikan orang yang tulus kepadaku di dalam penyaksian seperti orang yang mendustakan denganku. Adkhiluhumul jannata birahmati, masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatku. Nah, mudah-mudahan kita masuk surga seberatan insyaallah. Tsumma nahadha, setelah Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat, artinya beliau melihat sekelompok besar, jumlah besar, yang bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga wala hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Artinya apa? Ada orang yang masuk surga dihisab terlebih dahulu, ada orang yang masuk surga disiksa terlebih dahulu. Hada naudzubillah. Masuk surga disiksa dulu, habis disiksa, habis dosanya baru masuk surga. Ada orang yang masuk surga bila hisab wala adab, tanpa ada hisab, tanpa ada adab. Tsumma nahadha, Nabi Muhammad berdiri, fadakhala manzilahu, beliau masuk rumah. Setelah masuk rumah, fakhadhan nas fi ulaika alladziina yadkhuluna jannata bila hisab wala adab, maka para sahabat mereka berbincang satu dengan yang lainnya, siapa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad yang masuk surga ini tanpa hisab, tanpa adab. Macam-macam. Ada yang mengatakan, sebagian mereka, la'allahum alladzina sahibu Rasulullah, barangkali yang dimaksud sama Nabi itu yang masuk surga, yang 70.000 orang itu adalah orang yang dulunya
membersamai Nabi Muhammad, bersahabat dengan Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Muhammad, membersamai, setia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, ada lagi yang mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, barangkali yang dimaksud itu mereka yang terlahir dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah. Faham arti tidak syirik? Apa arti syirik? Arti syirik adalah i'tiqad di dalam hati bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Ya, ada Tuhan selain Allah. Ada syirik. Ya, akhir zaman syirik macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan ziarah syirik. Ziarah syirik. Bahkan perkumpulan zikir syirik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang yang terbawa dengan hal yang semacam itu. Bahkan anak kecil kita tidak ada yang menganggap ziarah syirik. Orang yang datang ziarah tanya kepada mereka, apakah mereka punya i'tiqad ada Tuhan selain Allah? Bahkan orang yang tidak punya pendidikan sekalipun tidak ada punya i'tiqad bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Dari mana syirik? Itu minta kepada mereka. Dari mana ente tahu kami minta sama mereka? Orang yang datang ke kubur itu minta sama kuburan. Dari mana? Ente ikut ziarah? Kalau mau tahu kegiatan ziarah, ta'al sini ikut. Ada kami minta sama kuburan. Sini. Ayo. Itu nyembah kuburan ini tuh dari mana? Sini. Datang, ikut ziarah. Bismillah. Salamullah ya sada minar rahman ya usyakum ibadallah. Kita pun mengatakan ibadallah, bukan Allah. Tahu sini. Nah makanya jangan terlalu cepat memvonis seseorang. Jangan terlalu cepat mengatakan seseorang min ahlin nar. Nanti Nabi Muhammad mengatakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Nahad Rasul dakhala manzilahu was sahabi yatakallamun ba'dhum ba'd. Ada yang mengatakan mereka adalah orang yang membersamai Nabi Muhammad. Ada yang mereka mengatakan orang yang terlahir dalam Islam dan tidak syirik. Nah, tidak syirik, paham? Tidak syirik lah. Jangan dicabang-cabangkan syirik dan sebagainya. Nah, itu ziarah siapa yang menyuruh ziarah? Nabi yang paling pertama mencontohkan ziarah. Nah, itu kemarin peringatan Isra wal Mi'raj, Nabi ketemu siapa? Di kuburnya. Nah, begitu. La ilaha illallah. Wa dzakaru asya. Kemudian mereka menyebutkan beberapa banyak macam perkara-perkara. Setelah itu fakharaja alaihim Rasulullah. Keluar lagi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Malladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian perbincangkan? Fa akhbaruh. Mereka beritahu kepada Nabi Muhammad, yang kami bincangkan masalah itu, yang tadi masuk surga bighairi hisab wala adzab. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Apa kata Nabi Muhammad? Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita mau tahu orang yang masuk surga bighairi hisab wala adzab. Yang pertama, sebelum kita masuk ke situ, ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak. Umatnya Nabi Muhammad. Maka dari karenanya tujuan menikah itu memperbanyak dzurriyyat. Nah, memperbanyak umat. Itu di antara niat menikah, memperbanyak umatnya Nabi Muhammad. Perbanyak. Waduh, takutan ulun jer teman. Itu kan di antara niat menikah, yaitu memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW melalui dzurriyyat yang saleh dan salehah. Kita didik mereka. Tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Ayo menikah, perbanyak punya keturunan.
fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Saya bakal membanggakan kalian besok di hadapan para nabi dan umat-umat nantinya di hari kiamat. Nih umat saya terbanyak. Tapi masalahnya keluarga yang seperti apa yang dibanggakan nama Nabi Muhammad? Apakah semua keluarga yang dibanggakan nama Nabi Muhammad? Lah. Keluarga yang dibanggakan nama Nabi Muhammad, keluarga yang kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad. Keluarga yang dibanggakan nama Nabi Muhammad, keluarga yang senantiasa mengutamakan Allah dan Rasulullah. Keluarga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, keluarga yang makmur di rumahnya dengan ibadah, Al-Quran, zikir, salawat. Keluarga yang dibanggakan nama Nabi Muhammad, keluarga yang tumbuh dengan ilmu dan adab. Keluarga yang dibanggakan nama Nabi Muhammad SAW adalah keluarga yang saling ta'awun 'alal bir wat taqwa. Keluarga yang dibanggakan nama Nabi Muhammad adalah keluarga yang saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang dibanggakan nama Nabi Muhammad, keluarga yang tumbuh dalam ibadah, terkoneksi dengan orang-orang soleh, punya hubungan dengan para akhyar. Ada keluarga yang dibanggakan nama Nabi Muhammad. Apakah keluarga yang dibanggakan Nabi Muhammad keluarga yang mutabarrijah, yang menampakkan auratnya, perempuan yang menampakkan auratnya, itu yang dibanggakan nama Nabi? Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Maka dari karenanya ciptakanlah keluarga yang bakal dibanggakan nama Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Biarlah kita jadi keluarga yang dikucilkan, dikatakan orang dikatakan orang ketinggalan zaman, dikatakan orang di sana edan dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah. Yang penting dibanggakan nama Nabi Muhammad SAW. Ada seorang anak di zaman sahabat, usianya 10 tahun. Rasul sudah wafat zaman khalifah, umurnya 10 tahun. Ketika itu mau perang, dia datang sama ayahnya, bilang, "Abah, ada apa? Ada pesan yang mau disampaikan sama Rasulullah." Bilang, "Rasulullah udah wafat." "Ada apa emang?" Bilang, "Peperangan udah mau mulai, saya mau ikut." Umur 10 tahun, peperangan udah mau mulai, saya mau ikut. Dan saya tidak berharap kembali ke rumah ini. Saya berharap syahid dan saya ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ada pesan yang mau disampaikan? Biar saya sampaikan ketika ketemu sama Nabi Muhammad. Tarbiyah, didikan yang menumbuhkan rasa cinta di dalam hati anak tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Bil khusus nih bulan Sya'ban, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Paling minimal tiap hari jangan kurang dari 300. Ayo udah hari keberapa? Udah hampir 1 minggu kita. Dari Jumat kemarin, udah seminggu. Dari Jumat, udah seminggu, udah 1 pekan. Seandainya 300 1 hari, maka udah 3 kali 7, udah 2100. Salawat kita sama Nabi Muhammad SAW. Makin banyak salawat yang kita baca, semakin Allah jauhkan kita dari hal yang membuat hati kita sedih dan dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Humul ladzina la yargun. Nah ini apa namanya, umatnya Nabi Muhammad banyak. Humul ladzina la yargun wa la yastargun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang aku maksud, kata Nabi, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka yang tidak yarkun, yang tidak meruqyah, wala yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak menganggap sialnya. Biasanya kan ada, kalau burung tuh terbang arah sana, bakal sial kita. Ada tasya'um namanya. Wah ini bakal sial, ada ini dan sebagainya. Itu namanya tasya'um.
La tiyarata, kata Nabi Muhammad. Tidak ada kata-kata yang semacam itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ruqyah. Oh, jadi ruqyah tidak boleh. Tunggu dulu. Jangan langsung. Makanya dengarkan. Ruqyah, selama itu ruqyah adalah memakai doa-doa yang ma'thur, yang datang, yang sabit, yang tetap dari Nabi Muhammad SAW, atau ruqyah dengan Al-Quran, maka itu boleh, tidak jadi masalah. Ruqyahnya dengan bacaan a'udzu bikalimatillahi tammat, kemudian lau anzalna hadzal Quran, dibacakan boleh, tidak jadi masalah, boleh. Nah, tinggal tempat ruqyah itu di mana dilakukan. Tinggal tempat rukan orang ruqyah itu biasanya kayak bagaimana orang ruqyah itu udah tahu juga, muntah biasanya lah, atau kayak apa, kesurupan, naik ke atas bubungan musikit, naik. Nah, tinggal tempatnya aja. Kalau nya kacangan muntah lain sebagainya, kalau mengotori tempat yang suci, lebih baik dicarikan tempat yang khusus, kan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara masalah ruqyah, selama itu dengan Al-Quran, bacaan-bacaan, doa-doa yang memang tetap dari Nabi Muhammad, yang datang dari Nabi Muhammad, jaizah, boleh aja, udah jadi masalah, udah jadi masalah. Tapi ada yang tidak disyariatkan, apabila mantra-mantra yang kada jelas, siapa-siapakah dikiawinya, kayak orang amal jahiliyah, ad-dalalah, asy-syu'udzah, yang itu semuanya menafikan keafsahan iman dan kesempurnaan tawakal. Maka segala ruqyah yang menafikan kesempurnaan iman dan mengganggu kesempurnaan tawakal, maka itu tidak diperbolehkan. Memakai nama-nama orang-orang yang halas, itu ruqyah jahiliyah, ada, tidak boleh. Wala yatatayyarun, hadza haram hukumnya, sampai ulama mengatakan haram hukumnya tasya'um wa tatayyur. Melihat, oh kalau burung ke sana dilepas, oh itu bakal ada ini, oh akan ini. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai sifat tawakal sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan orang yang tawakal kepada Allah adalah orang yang kuat pendiriannya, kokoh dalam segala hal orang tersebut. Kemudian gama Ukasyah berdiri bin Mihsan, gala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ini Ukasyah langsung aja, Ukasyah nih langsung aja dari sekian banyak sahabat, ya Rasulullah, doakan saya termasuk orang yang disifatkan tadi, doakan saya. Gala anta minhum, ente adalah bagian dari mereka. Tsumma gama rajulun akhar, berdiri lagi ada sahabat yang lain, gala saya doakan juga ya Rasulullah. Gala sabagaka biha Ukasyah, udah didahului Ukasyah, tidak bisa lagi. Dari sini berlomba dalam kebaikan dianjurkan, sama seperti sholat di saf pertama, dianjurkan berlomba. Ada sedikit furjah, kekosongan, ayo isi. Kita itu kadang-kadang ya bawa sejadah, kadang-kadang sejadahnya lebih besar dari batang tubuh kita. Sejadahnya sedapa, awaknya sih ini aja. Sejadahnya panjang lebar banar, urangnya halus banar, ya apa kisahnya? Maka terjajak sejadah sidin, pelanggaran dia sidinan kayak apa? Terjajak sejadah sidin. Sabagaka biha Ukasyah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita dianjurkan berlomba dalam kebaikan. Siapa yang paling duluan ini, siapa yang paling duluan melakukan ini, apalagi di bulan Sya'ban, siapa yang paling duluan, siapa yang paling banyak sholawatnya. Itu adapun urusan duniawi, khalas. Ada dikatakan oleh para ulama, jika ada
orang yang ingin mencoba untuk mengalahkanmu dari segi agama dan akhirat, jangan biarkan kau kalah. Kejar, ikut berlomba. Tapi jika ada orang yang ingin berusaha mengalahkanmu dari segi dunia, serahkan kepadanya semuanya. Jangan ikut-ikutan, ambil, silahkan. Saya tidak mau berlomba kepada sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Saya hanya ingin berlomba kepada sesuatu yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perlombaan di zamannya Nabi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengakui, saya tidak pernah, kata Umar, mencoba untuk mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, melainkan dia selalu mendahului saya. Khalas. Abu Bakar wa Umar, hakadha. Muttafaqun alaih. Wal ruhayd bidammir ra tasghir rahat wa hum duna ashra anfus. Wal ufuq an-nahiyatu wal janib wa ukashah bidammil ain tashdidil kaf takhfifiha. Ada ukashah ini yang kalau tidak salah ketika suatu peperangan pedangnya patah, ngadu sama Nabi Muhammad, diserahkan sama Nabi Muhammad semacam kayak ranting pohon. Musuh pakai pedang, ranting pohon, nama Nabi Muhammad. Tapi yang namanya ukashah, taslim, totalitas, diambil sama ukashah, subhanallah, berubah jadi pedang. Ada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam, baca setelahnya. Radhiyallahu anhu wa ankum ila an qala الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ المسلمين واختصره البخاري. Nah, ada di antara yang dibaca sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu, wahai Allah, saya hanya berserah diri kepada Engkau. Wa bika amantu, saya beriman kepada Engkau. Wa alaika tawakkaltu, saya bertawakal kepada Engkau. Wa ilaika anabtu, saya kembali kepada Engkau. Wa bika khasamtu, dan dengan Engkau khasamtu, hajajtu a'da Allah min ajlik, artinya saya memusuhi orang itu karena Engkau. Wa bika khasam, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani, saya berlindung dengan kemuliaan Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. An tudillani, saya berlindung dari bahwa Engkau sesatkan aku. Antal hayyul qayyum alladzi la yamut wal jinni wal insi yamutun, Engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha berdiri sendiri dan maha hidup yang tidak akan pernah sirna. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia semuanya bakal mati. Muttafaqun, itu doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ini menunjukkan kesempurnaan tawakal. Ayo salis. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم حين ألقي في النار وقالها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Ada yang diucapkan oleh Sayyidina Ibrahim, hasbunallah ni'mal wakil, hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api yang sudah dinyalakan, itu yang dibaca oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada Sayyidina Ibrahim luar biasa, bagaimana beliau membasmi
kemusyrikan di eranya, sampai-sampai Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala-berhala mereka. Namun disisakan satu sama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta bihadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau yang melakukan kepada Tuhan kami ini semuanya wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak tahu, tanyakan tuh yang tersisa seikung. Yang lain hancuran, kalau seikung tuh tak kuning ya mereka. Kapak di tangannya, busiahnya nang mahamuknya nang hancurinya berita. Kadang-kadang jawaban dari pertanyaan seseorang tuh ya kayak itu pang dibulikakan naonnya seorang takuni seorang tuh. Jadi Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nih menggawinya takuni seorang. Fas'aluhum in kanu yantiqun, tanya kalau dia memang bisa berbicara. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Kata ada Nabi Ibrahim. Ala kulli hal, sampai diinstruksikan harigu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Lalu dikatakanlah qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hakadha. Dilemparkan Nabi Ibrahim, yang keluar dari mulut beliau hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah. Hina wagala Muhammad, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina galu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, ketika dikatakan bahwasanya orang sudah pada ngumpul, mereka sudah berkumpul, pasukan sekutu sudah berkumpul ingin menyerang kalian, takutlah. Fazaduhum imana, tidak ada yang membuat mereka gentar. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ada disebutkan oleh Allah tentang bagaimana keteguhan para sahabat dan kesetiaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak jadi masalah. Wa ma dha'ufu, tidak patah semangat. Wa mastakanu, tidak menyerah kepada musuh. Apapun yang menimpa mereka urusan di jalan Allah, sakit, berperang, luka dan lain sebagainya. Wa ma fama wahanu lima asabahum fama wahanu lima asabahum fama wahanu ay jabunu, tidak menjadi mereka lemah. Lima asabahum fi sabilillah, apa yang menimpa mereka di dalam memperjuangkan agama Allah, minal jirah wa qatli anbiya'ihim wa ashabihim, luka, sahabat mereka yang tumbang, harta mereka yang dirampas, harta mereka habis. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu, mereka pun tidak menjadi lemah, tidak patah semangat. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah kepada musuh, walaupun sebanyak apapun. Itu sifat mereka. Wallahu yuhibbus sabirin. Sebagaimana ayat yang biasanya dibaca di bulan Maulid biasanya, umma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurra syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nutih minha wa may yurid thawabal akhirah nutih minha wa sanajzi asy-syakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mudah-mudahan kita sama seperti para sahabat. Oh, kita kada bertempur. Bertempur kita. Bertempur dengan apa? Nafsu kita. Mau hadir majelis, ya Allah, beratnya nafsu. Bertempur. Wah, aku jarang hadir majelis, dia hilang sandal 2 pasang sudah di situ, masya Allah. Fama wahanu lima asabahum
fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ayo bismillah. Kada aku jar dua pasang sudah hanyar nungkar hilang kada jadi masalah. Ahasiban nas ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang itu kalau sudah menyatakan iman pasti diuji bagaimana kualitas imannya. Ayo bismillah lagi kita ke majelis. Hanyar dua aku panglima aja kawannya. Aduh Pak. Haikam dua aku panglima kada jadi masalah. Kada jadi masalah. Lebih baik sendal kita hilang. Lebih baik sendal kita hilang di masjid ketimbang sendalnya tidak pernah terlihat di masjid. Itu lebih baik sendal kita yang hilang. Ayo bismillah lagi. Masya Allah. Berangkat lagi hilang pulang. Masya Allah. Kada jadi masalah. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Sebelum kita juga banyak diuji tentang kualitas imannya bagaimana. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah. Itu sifat mereka. Tidak menjadi mereka wahanu, lemah. Wahanu lima asabahum, apapun yang menimpa mereka dalam memperjuangkan agama Allah. Kita hadir majlis, nyampaikan ilmu, turun surat ini dan lain sebagainya, semuanya fi sabilillah. Nuntut ilmu fi sabilillah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu. Jangan jadi lemah. Jangan menyerah, jangan patah semangat. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Jangan menyerah. Pada akhirnya apa? Nih, wallahu yuhibbus sabir. Allah sangat mencintai orang yang sabar. Sampai di antara mereka ada yang ikut perang sama Nabi Muhammad dipapah. Karena habis peperangan luka banyak, masih bismillah. Ayo. La ilaha illallah. Wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil rawahul Bukhari. Fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magala kana akhir qauli Ibrahim, akhir ucapan Nabi Ibrahim hina ulgiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah subhanallah. Maka dari karenanya bagus tuh dibaca hasbunallah ni'mal wakil 70 kali pagi dan sore hari. Insyaallah tidak diperlihatkan tentang keburukan, senantiasa diarahkan kepada kebaikan. Insyaallah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi ada orang yang baru hijrah banyak diuji macam-macam. Ujian. Ya memang hidup penuh ujian, penuh cobaan. Macam-macam ujiannya ya memang. Maka dari karena itu Nabi kita Muhammad menganjurkan kepada kita untuk membaca doa fajar. Dari doa fajar itu ada doanya, Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada aisha as-su'ada nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dha'ufa ra'yi wa qasura 'amali wa iftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadhiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adabis sa'ir min da'wati subur fitnatil gubur. Ayo baca satu hadis lagi. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة. Nah, yadkhulul jannata aqwam, sekelompok dari laki-laki dan perempuan ada yang masuk surga, afidatuhum mithlu afidatit thair. Hati mereka itu sama seperti, maksudnya ada yang mengatakan mutawakkilun. Burung itu kan tawakalnya kuat. Burung kadada bisi pekerjaan tetap, gaji sebulan kadada burung. Adalah burung lah bisi gaji. Burung, ayam, apa lagi?
Kenapa jadi burung yang disebut? Ajib. Kenapa harus burung, tidak kucing, tidak ayam, tidak itik? Kucing Masya Allah, tuh kucing tuh kasihan, dimakaninya nya kada bisi gawian, sebulan kada begaji, sehari habis sehari, hidup aja nya. Berarti kucing itu orang sembahyang kada mau mengganggunya. Di mimbar ada kucing, kayak apa kisahnya? Di mimbar ada kucing. Nang patal lagi musigit betikus. La haula wala quwwata illa billah. Sadang aya diberasihi musigit parak Ramadan nek. Musigit betikus tuh tahulah kenapa? Karena yang azan kada berwudu. Bujuran dalam kitab kayak itu mendatangkan tikus jadinya banyak. Haratan pemaulitan, kenapa tukang syair Vina gelisah sekali masuk ke dalam gamis. Untung ada penceramahnya nang kayak itu. Ada penceramahnya, ada viral tuh bang. Tuan guru dimasuki tikus. Burung coba berarti burung tuh sung banyak terbang. Kemananya udah tahu? Mun ayam ada aja, nama ingu ayam pasti makan nih kalau. Dia nongkar ayam maulah kada makan nih. Mungkin kada makan nih. Kucing mun kita haragu di rumah maulah kada makan nih. Makan nih. Nah, cing makan. Baca capan cing ayeuna. Capan limau kuit dan sebagainya. Ayo bismillah makan. Burung Masya Allah. Lau annakum tatawakkalun. Mungkin di sini kayaknya nah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Ini hadis ke-6. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian punya tawakal seperti tawakalnya burung, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki seperti rezeki burung. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dia pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Besok kena pulang kisahnya esok. Pun kita ini becari hari ini, makanya nang esok tuh mati sudah. Allahu Akbar. Padahal jangan kada becari hari ini, esok ada masih duit. Full becari hari ini, kada tahu kisah tuh bang. Habis akan kada tahu di juhur, kada tahu di asar. Makan aja kada tahu lagi sudah. Pegawai pada tupang, Masya Allah. Berarti kalau sebegawian lah guru ya kada. Begawi juga, cuma ada waktunya, waktu kewajiban diutamakan. Waktu makan perlu juga sehat. Begawi terus kada sehat. Ayo mau apa? Hakun kada berduit sehat kah? Hakun kada berduit sehat, hakun garing berduit. Ayo, mana hakunnya? Mana hakunnya? Hakun kada berduit sehat, nah orang pintar memilih. Biar dia kada berduit, yang penting sehat. Nah, biar dia kada berduit, yang penting sehat tuh orang pintar. Tapi orang cerdas memilih berduit dan sehat. Nah, tuh berduit sehat pulang mah untung mana, cuma ya kayak itu pang. Nah kayak apapun sehatnya pasti garing juga. Kayak apanya aja kada kawa pang. Biar kayak apa aja menjaga kesehatan garing juga. Ada kawa pang. Suntik vitamin ini garing juga. Musim batukan, musim selisman kena juga. Kayak apa aja garing juga. Artinya kada ada titisan Fir'aun itu dia. Itu kada kau dihindari. Makanya jar Nabi apa? Gunakan 5 perkara sebelum datang 5. Salah satu yang 5, masa sehatmu sebelum datang akan datang pasti. Paham pang. Coba lihat nang 5 tuh dan apa-apa. 1, masa muda sebelum adalah nang Mbak Anum di sinilah. Nang ada betuha. Artinya masa tua tuh pasti akan datang. Masa mudamu pasti akan berlalu. Tapi beruntung mereka yang mempergunakan masa muda dalam taat ibadah kepada Allah. Dan ini tidak ada obatnya.
obat muda terus ke dada. Dada pasti akan datang masa tua, segala energimu berkurang masa muda. Kemudian apalagi lapang sebelum sempit akan datang nantinya. Nang masih bujangan nih kamna, nang masih belum bebini ba anak, nang masih belum bebini lapang, nang sudah bebini belum ba anak lapang, nang sudah bebini ba anak lapang juga masih belum bercucu. Itu nang kada singgawian, syukur kada singgawian. Kenapa? Kau ke majelis ada berduit gitu aja ada. Artinya apalagi gawian nang beisukan aja. Wah, ada kesempatan, ada aja kena masanya, kena mun sudah disibukkan orang. Tahu. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Kaya di sini bukan berarti rumah gonol, waktu ikam berduit sebelum ikam kada berduit. Ini masih tanggal berapa? Tanggal berapa? Udah 5 tuh 5.000 bebuangan aja ada apa? Kena mun tanggal 25 tahu tuh bakikihan 2.000 gin dicari. Nah kalau ada tersilip di tapasan lain sebagainya. Artinya ingat saat engkau dalam keadaan fakir. Bismillah, berbagi. Yang keempat, sehat sebelum datang sakit. Artinya roda itu terus berputar. Hari ini engkau di atas, suatu saat engkau bakal di bawah. Roda terus berputar. Dan yang terakhir, nah ini yang paling menakutkan, gunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Pasti kita rasakan semuanya. Ya Rabb, husnul khatimah insyaallah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan iman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqamahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu pasti datangnya kematian. Kada ada. Kemana aja kawan? Becariin aja, nyambung hidup. Rupanya mau kada becari itu mati berarti sedih tuh. Nyambung hidup. Ya Allah, mudahan kita lah berataan umat Nabi Muhammad juga dilancarkan rezekinya insyaallah. Sebuting aja. Amun kalau urusan kehidupan, rizki dan lain sebagainya, ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan kekasihnya Nabi Muhammad bin Abdullah, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, perbaiki hubungan kita dengan penghambaan kita kepadanya, ilmu pengetahuan agama. Perbaiki itu semua hal yang berkaitan dengan Allah. Allah akan perbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, dan kita berataan panjang umur, sehat afiah, dan mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah.